Perkenalkan, nama saya Dia Putri Wahyuni Harahap dengan NIM 2440400011. Di sini saya akan memaparkan isi materi kami yang berjudul tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menciptakan bagaimana produsen atau perusahaan mengambil keputusan tentang produksi dan pasokan barang dan jasa. Teori ini berfokus pada perilaku perusahaan sebagai entitas ekonomi yang berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dalam lingkungan pasar yang kompleks. Secara garis besar, perilaku produsen ada dua, yaitu yang pertama memaksimalkan profit dan yang kedua meminimalisasi biaya. Dalam melakukan perilaku tersebut, produsen membutuhkan cara paling efisien dalam memilih jenis sumber modal. Perusahaan dapat memilih sumber modal apa yang cocok untuk mengoptimalkan output perusahaan seperti GARD, syirkah, mudharabah, atau meminjam uang ke bank yang berbasis bunga. Perkenalkan, saya Nikita Khairul Lubis dengan NIM 2444040010. Saya akan membahas tentang teori produksi konvensional. Teori produksi konvensional adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Evaluasi teori produksi konvensional melibatkan penilaian terhadap berbagai konsep dan asumsi yang digunakan dalam kerangka kerja ini. Dalam konteks ini, dua konsep yang sering dievaluasi adalah Pareto optimality dan Given-Demann hypothesis. Konsep Pareto optimality merupakan konsep dalam teori produksi yang berhubungan dengan alokasi efisiensi daya sumber daya. Suatu alokasi sumber daya dikatakan Pareto optimal jika tidak mungkin melakukan perubahan yang akan meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa pengurangan kesejahteraan pihak lain. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk membuat satu orang atau kelompok menjadi lebih baik tanpa merugikan orang atau kelompok lain. Sedangkan Given-Demann hypothesis adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang mengasumsikan bahwa permintaan untuk output perusahaan adalah variabel yang diberikan dan tidak tergantung pada keputusan perusahaan terkait produksi atau harga output. Faktor produksi dalam kerangka Islam. Konsep faktor produksi dalam kerangka Islam yaitu mengacu pada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi ini penting dalam ekonomi Islam karena Islam mendorong kegiatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam terdapat 4 faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja modal, bumi atau tanah, dan kewirausahaan. Tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menciptakan nilai tanah dalam produksi hal barang dan jasa. Modal dalam konteks Islam merujuk pada semua sumber daya fisik yang digunakan dalam produksi seperti kegunaan mesin, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya. Perspektif Islam terhadap produksi. Perspektif Islam terhadap produksi didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang meliputi ajaran Al-Quran dan hadis serta tradisi intelektual Islam. Dalam Islam, produksi dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan manusia yang penting dan terdapat sejumlah panduan serta prinsip yang mengatur bagaimana produksi seharusnya dilakukan. Produksi dalam kerangka maslahah. Kerangka maslahah produksi merujuk pada proses menghasilkan barang dan jasa untuk menentukan kebutuhan dan kesejahteraan umum. Fungsi produksi melibatkan kombinasi input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi untuk menghasilkan output yang bernilai. Penentuan basis jasa dalam perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, penentuan basis jasa atau upah harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesetaraan antara pekerja dan pemberi kerja. Islam menekankan perlunya memberikan upah yang adil dan layak kepada pekerja sebagai bagian dari kewajiban sosial dan etika ekonomi. Upah harus disesuaikan dengan nilai kontribusi dan kualitas kerja yang diberikan oleh pekerja. Islam juga mendorong memberikan upah yang layak kepada pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.